Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurlita, kelas A semester 2, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan logika. Ya, langsung saja. Yang pertama, pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diuraikan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika dalam ilmu pengetahuan adalah kemampuan berpikir dalam penalaran atau proses penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Membahas tentang sejarah logika. Pada masa Yunani kuno, logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales menyatakan bahwa air adalah arke, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Kemudian Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut sebagai logika skintika. Aristoteles menyatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Dalam logika Thales, Aristoteles menyimpulkan bahwa yang pertama, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan akan mati. Yang kedua, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Yang ketiga, air jugalah uap. Yang keempat, air jugalah es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu. Dapat kita simpulkan bahwa Thales memiliki logika dan dia menyatakan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Sejak saat Thales, sang filsuf, mengenalkan pernyataannya, kaum sofis beserta Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 327, dari tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi, juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Kemudian adapun macam-macam logika. Logika dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah pada manusia ada sejak lahir. Kemudian logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Adapun kegunaan logika. Yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri,
dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik guguntuhan bahasa Jawa ya. Yang kedelapan, apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Ilmu logika merupakan ilmu yang sangat tepat manakala kita menjadikannya landasan pengetahuan dan pembelajaran agar kedepannya dalam mempelajari segala sesuatu kita bisa menalar benar atau salahnya sesuatu tersebut. Ilmu logika adalah ilmu yang berguna untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada cara berpikir atau bernalar yang benar. Apakah setelah kita mempelajari ilmu logika, cara berpikir menjadi selalu dan mutlak benar? Tidak juga. Kita dapat menjawabnya dengan jawaban najib, yaitu jawaban yang berupa pertanyaan balik. Bagaimana dengan kita yang belajar bahasa Indonesia tapi masih banyak kesalahan dalam penggunaannya sehari-hari? Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana penerapan kaidah-kaidah dari sang pembelajar ilmu logika tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.